dari kematian. Sebuah tema atau perikop yang temanya mirip dengan bacaan pertama tadi. Dalam bacaan pertama tadi kita mendengar bahwa Allah berkenan untuk membangkitkan juga orang-orang yang sudah mati. Dalam nubuat Nabi Yeskiel tadi kita mendengar bahwa Allah membuka kubur-kubur dan membuat orang yang dulu mati bangkit kembali karena kehendaknya. Jadi Allah membangkitkan orang-orang yang dikasihinya. Dalam kisah Injil tadi dikatakan ketika Lazarus sakit, saudari-saudarinya mengirim pesan kepada Yesus untuk memberitahu kesulitan mereka, tentu saja mengharapkan Yesus datang. Tetapi rupanya Yesus memilih untuk menunda kedatangannya. Yesus mengasihi Lazarus, juga mengasihi saudara-saudarinya. Namun rupanya Yesus sengaja mau menunjukkan sesuatu yang baru, yaitu pertama-tama menunjukkan teladan kasih yang sejati dan juga menunjukkan kebenaran Allah bahwa dirinya adalah juru selamat yang diutus Allah ke tengah-tengah umatnya, ke tengah kita untuk menyelamatkan manusia, menyelamatkan kita dari kehancuran dan kematian. Yesus kemudian datang kepada keluarga Lazarus itu. Sesampainya di sana Yesus menemui bahwa ternyata Lazarus sudah mati 4 hari. Dan ketika diberitahu bahwa Lazarus sudah dikuburkan, Yesus datang ke kubur itu dan ia menangis. Mengapa Tuhan Yesus menangis? Apakah ia menangis seperti kalau kita menangis karena ada saudara atau keluarga kita atau rekan kita mati? Mungkin ya. Ia menangis. Sebagai manusia, ia menunjukkan tangisnya itu. Ia menangis karena rasa cintanya kepada sahabatnya itu. Seperti ketika kita datang ke saudara kita atau keluarga kita yang meninggal, kita menangis karena cinta kita. Tuhan juga mau menunjukkan tangisnya karena mengasihi kita yang sekarang ini. Ia menangis karena ia tidak ingin kematian memisahkan dia dengan Lazarus. Seperti halnya kita. Kita menangis karena kita tidak ingin kematian itu memisahkan kita dengan saudara-saudari kita. Allah sungguh mengasihi kita. Tuhan mengasihi kita dan tidak ingin kita terpisah darinya. Maka ia datang ke tempat Lazarus dan menunjukkan bahwa ia mau supaya kematian itu tidak membuat manusia terpisah dengan Allah. Mengapa manusia mati? Kematian adalah akibat dari dosa. Ketika Adam dan Hawa jatuh pada dosa, Tuhan mengatakan, kamu akan mati. Kita pun juga telah berdosa. Kita tidak menaati kehendak Allah, dan kita lebih sering juga menolak cinta kasih Allah dan belas kasih-Nya. Tetapi Tuhan tetap memperhatikan kita. Kalau kita mengingat akan kelemahan dan dosa-dosa kita, lalu kita ingat akan kebaikan Tuhan, nampaklah bahwa Tuhan tetap mengasihi kita. Karena itu saudara-saudariku yang terkasih, dari perikop Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus dari kematian ini, mau menunjukkan kepada kita bahwa kematian pun tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Karena Tuhan mengasihi kita dan Dia ingin mengangkat kita semuanya kepadanya, membebaskan kita dari belenggu dosa dan kematian. Karena itulah Tuhan sengaja mengutus anaknya kepada kita untuk mematahkan mata rantai dosa yang menahan kita, yang membelenggu kita.
Yesus datang untuk memutuskan, mengalahkan dosa. Maka ia mati dan bangkit. Ia datang juga untuk membangkitkan kita. Karena itu, masa prapaskah yang kita jalani saat ini sesungguhnya memberikan tujuan atau memiliki tujuan, yaitu untuk membawa perhatian kita kembali kepada Tuhan, mengarahkan perhatian kita kepada segala sesuatu yang Tuhan telah lakukan untuk kita. Dalam segala hal yang Tuhan lakukan, segala penyertaan dan kebaikannya, kita diajak untuk menyadari bahwa Tuhan sedang menuntun kita, memimpin kita keluar dari kegelapan dosa untuk menuju kepada kebenaran dan hidup sejati. Itulah masa prapaskah, masa penyadaran kita akan kasih Allah, bukan hanya atas penyadaran atas dosa dan kesalahan kita. Karena itu Santo Paulus tadi dalam bacaan kedua menegaskan demikian. Setiap orang yang telah menerima kehidupan dari Allah harus memiliki Roh Kristus dalam dirinya, supaya selalu mengalami kesatuan dengan Allah dan diselamatkan. Tetapi jika tidak memiliki Roh Kristus, maka mereka tidak akan mendapatkan apapun dari Tuhan dan dihancurkan. Apa arti dari kata-kata Santo Paulus ini? Ini berarti bahwa kita harus memiliki Roh Allah. Tuhan memberikan kita rohnya, tapi kita harus merasa memiliki. Kita bisa mendapatkan sesuatu dari seseorang, tapi kita bisa tidak merasa memiliki. Kita bisa mendapatkan hadiah atau pemberian yang baik, tapi kalau kita tidak merasa memiliki, kita tidak akan mempergunakannya. Kita akan menghilangkannya atau mengabaikannya. Tuhan memberikan rohnya kepada kita, tapi dikatakan Santo Paulus, kita harus memilikinya. Artinya menyimpan dan menggunakannya itu. Apa artinya memiliki Roh Allah? Apa artinya memiliki Roh Kristus itu? Roh Allah, Roh Kristus yang diletakkan kepada kita bertujuan membantu kita untuk menuntun kita, meremajakan kita dengan cara yang sama seperti Allah mengubah tulang-tulang kering dalam nubuat Yeskiel tadi menjadi orang-orang yang hidup dan bernapas. Roh itu pula lah yang membuat Yesus Kristus membangkitkan Lazarus dari kematian. Jadi saudara-saudariku yang terkasih, oleh karena Tuhan Yesus Kristus melalui sakramen-sakramen dalam gereja, Allah menaruh rohnya dalam diri kita, dan kita dipulihkan dan kita diajak oleh Tuhan memasuki kehidupan yang baru untuk dilimpahi berkat olehnya. Jadi terutama saudara-saudari yang terkasih, melalui pertobatan, melalui rekonsiliasi, pengampunan dan kesatuan kita dengan Tuhan dalam sakramen-sakramen, kita semua masuk dalam kemuliaan Tuhan. Karena itu saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita mengingat bahwa jalan dosa dan kejahatan tidak akan membawa apa-apa dalam hidup kita selain kutukan dan kehancuran. Karena kita saat ini masih diberi kesempatan dan juga jalan oleh Tuhan, maka hendaklah kita senantiasa mengupayakan untuk melakukan yang terbaik, untuk menjalani hidup kita dengan baik dan menentukan pilihan dan tindakan kita yang tepat. Kita diingatkan bahwa kita diberi kesempatan dan kita diajak untuk memiliki niat lagi bahwa mulai dari prapaskah ini dan seterusnya, melalui waktu dan kesempatan, perbuatan dan perkataan, pekerjaan dan pelayanan kita
kita mesti berani untuk memilih setia kepada Allah, memilih yang baik dan benar serta berkenan kepadanya agar kita tidak jatuh dalam dosa dan kejahatan lagi. Akhirnya, semoga Tuhan yang Maha Pengasih, Dia yang membangkitkan Lazarus dari kematian, Tuhan Sang Pemberi kehidupan, memberikan roh-Nya yang kudus kepada kita, sehingga kita memiliki roh Tuhan itu yang menguatkan kita, memberanikan kita, menyemangati kita untuk terus bertahan melakukan apa yang kita tahu baik dan benar serta berkenan kepada Tuhan, agar kita mampu mengatasi godaan-godaan, menghadapi rintangan dan tantangan dalam perjalanan hidup kita, sehingga sampai akhir nanti kita mempertahankan kesatuan kita dengan Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita semua dalam segala hal, sekarang dan selama-lamanya. Amin.